teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 28 Juli 2025, hari yang cukup menarik mengawali minggu terakhir di bulan Juli. Candle weekly dan candle monthly akan closing besok Kamis. Dan seperti biasa, kita akan menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial di deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk yang free, untuk publik itu bisa. Caranya tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi aja. Nah, tinggal join dan bisa discuss maupun menikmati stock pick di situ. Karena kadang pun juga ada stock pick saham di yang grup free dan itu gratis untuk semuanya. Tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Link Telegram. Tapi bagi teman-teman yang bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya teman-teman bisa simak infonya di YouTube cuan-cuan saham. Jadi YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Teman-teman bisa simak infonya. Jadi infonya ini selama sekitar 5-6 menit ini simak infonya, lalu tinggal mendaftar melalui link yang ada di deskripsi Google Form yang ada di deskripsi ini. Nah, ini kan ada Google Form ya. Google Form itu tinggal mendaftar di situ. Nanti kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke IHSG, di mana hari ini dia naik 0,94%, tapi candlenya agak kurang enak ya. Seharian sempat menguat, tapi ditutup dengan candle yang sellernya cukup dominan ya. Jadi ya menguat dulu, kena seller, lalu sekarang closing di 7.614. Ya ini bisa aja dia misalkan pengen nutup gap dulu ya, karena kalau hari ini kan gap up-nya juga lumayan. Dan sebetulnya kalau misalkan kita lihat hari ini gap up-nya itu tidak tahu ini gap apa ini ya. Maksudnya apakah exhaust? Kalau exhaust berarti IHSG udah capek, minta koreksi dulu. Itu kalau misalkan exhaust ya, gap capek. Tapi kalau misalkan common gap itu juga most likely akan tertutup dulu. Nah, yang biasanya itu nggak tertutup itu kan breakaway sama runaway. Kalau misalkan kita lihat breakaway, tidak terlihat ada resisten yang dia breakout sebenarnya. Itu. Kalau kita lihat runaway juga kurang kelihatan seperti itu. Ya anyway busway. Istilah kapan itu? Intinya sih selalu sama ya, nggak usah fokus ke IHSG. Memang ketika market ini, kalau teman-teman ngerasain lah, ketika kemarin cuan di sini ya, trading di sini pertengahan Juni sama kemarin Juli itu kan beda. Juli ini kayaknya stock pick pada hit, karena memang marketnya mendukung gitu. Naik berapa persen coba ini IHSG nih? Kalau teman-teman mau hitung ya, nih dia naiknya bahkan 10% sendiri kenaikan IHSG, dan ya itu membuat kita lebih mudah jadi trading. Tapi kalau misalkan baru putar balik ya kayak gitu juga. Ya intinya sih itu tapi in the end tetap pilih saham-saham yang oke. Karena ya kita belinya saham bukan di IHSG walaupun kita trading di IHSG. Selama sahamnya bullish, katalisnya bagus dan lain sebagainya, most likely itu bakalan oke. Cuman ya tuh, yang penting selalu batasi resiko aja. Kalau untuk support saya rasa masih sini 7479 ya. Nih, besok kalau misalkan IHSG melemah, kita lihat di gap. Kalau habis itu tutup gap dia naik lagi ya itu juga oke. Cuma untuk support terdekat di 7480-an nih. Yang sebelumnya di sini support, resist, support, breakdown, resist. Ini kan langsung di break ya. Apakah dia akan uji dulu itu juga belum ada yang tahu. Yang jelas untuk hari ini candlenya seller. Cuman juga kalau kita lihat ya, beberapa kali kita candle seller pun juga sama aja. Maksudnya ini di sini candle seller di resist, ternyata masih naik juga dan lain sebagainya. Intinya sih itu batasi resiko aja, gunakan money management yang bagus dan pilih saham-saham yang tepat. Ini untuk support IHSG itu 7460-an lah, dan untuk resist ya saya rasa masih di sini 7800. Itu resist belum all time high. Dan kalau misalkan dibilang apakah IHSG bisa all time high, saya rasa bisa. Ya, kalau dilihat dari bentuk-bentuknya.
karena juga banyak saham yang belum jalan juga tuh. Intinya ya tinggal pinter-pinteran kita meracik portofolio, money management dan lain sebagainya, dan yang jangan lupa selalu batasi resiko aja. Kalau kita tarik uptrend channel ya, misalkan kayak gini, ini pun juga masih ada ruang kok untuk masih swing high-nya. Jadi ya so far masih oke, seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk ISG, kalau misalkan koreksi juga bisa manfaatkan buat buy on weakness. Kita bebas beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang bikin koreksi Big Bang ya hari ini ya. PTRO, kita update PTRO ya. Kalau kita lihat juga saham-sahamnya Pak BP ini masih jalan, tapi sekarang sudah mulai ganti-gantian. Kemarin BRPT, sekarang PTRO, siapa tahu besok cuan. Nah, kita coba cek. Oke, hari ini PTRO naik 8,29%. Candlenya bagus, volumenya juga besar. Ini juga ya sedang bertengger di all time high lah. Dia punya resisten terakhir tuh di 4.500. Saya kira bahkan all time high kayak BRPT, tapi ternyata enggak. Dia kemarin ada reject, turun sampai 3.500 dan sekarang ada rebound. Rejectnya dari EMA 20. Jadi sebenarnya ini masih mengindikasikan pergerakan yang bagus. Ya, bahkan dia juga belum ada swing high-nya lagi. Tuh. Jadi kalau misalkan kita tarik uptrend channel ya di sini. Nah, ini pergerakannya juga masih sangat oke. Kemarin koreksi karena dia kena uptrend channel. Nah, tapi dia nggak sampai uptrend channel yang bawah. Ya, artinya ada potensi dia slope-nya akan menguat. Yang sebelumnya kemiringannya seperti ini. Nah, bisa aja dia kemiringannya akan seperti ini. Itu biasanya indikasi dari tren mau berakhir ya. Cuman ya nanti kita lihat aja seperti itu. Yang jelas itu untuk PTRO dia masih sangat bullish, baik big view maupun small view. Dan sekarang hari ini pun juga candle dan volumenya pun juga sangat bagus. Nah, pertanyaannya dia bisa kemana mas? Kalau kita lihat kan juga dia sudah keluar dari area pullback ya. Cuman memang tantangan terakhirnya itu adalah area all time high ini 4.560. Kalau break 4.560 sebenarnya perjalanan jauh. Target 6.000 bahkan sampai 7.900 itu kalau break all time high. Cuman ya sekarang dia belum melakukan itu dan dia sedang berjuang. Kalau kita coba cari target ya atau resist di atas, kita bisa gunakan nih 4450. Kita tarik sampai ke bawah kemarin ya, berarti 3550. Nah, kira-kira seperti inilah. Nggak precise nggak apa-apa ya. 4450 precise deh. Saya OCD soalnya. Nggak bercanda. Low-nya 3550. Nah, ini adalah beberapa resist dari PTRO. Kalau yang terdekat dia ada di area pullback ya, seperti biasa. Resist pertama pullback dulu. Itu 4080 sampai 4240. Kalau ada reject di sana hati-hati. Tapi kalau misalkan nggak ada reject, maka nextnya di 4450, itu high-nya dia sebelumnya. Dan kalau misalkan berhasil breakout yang 4450, maka target ada di 4850 sampai 5120 di area all time high. So far so good, bahkan ini juga baru merespon EMA 20 ya. Kalau kita perhatikan kan bahkan dia cenderung sideways. Nih, cuman saat ini dia sudah merespon EMA 20 lagi. Ada potensi secara tren jangka menengahnya dia mau uptrend lagi. Tuh, jadi bisa kita trend following ya selama tidak jebol EMA 20. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini cenderung netral. Tuh. Cuman ya apa ya? Kalau kita lihat sih juga dia sudah di fase markup. Jadi ya biasanya bandarmologi sudah tidak terlalu relevan. Kalau misalkan mau kuat bandarmologi itu pas dia di fase sideways lah, seperti itu. Nggak jadi dead cross ya, intinya itu batasi resiko aja. Selama tidak jebol 3550 PTRO arahnya ke atas. Untuk PTRO kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih. Big Bang oke sih sebenarnya. Coba kita bahas nggak nih Toba? Kayak masih jadi banyak watchlist orang ya. Kita coba cek deh. Oke, hari ini Toba dia turun 3,6%. Candlenya solid dan volumenya juga cukup besar kalau kita lihat. Nah, terakhir Toba dia ini sudah kena dari target target higher high-nya. Nih.
dia punya higher high, itu targetnya di 1382 sampai 1618. Dia sudah hit kemarin tanggal 21 Juli. Reject, hari ini mencoba menguat tapi reject lagi ya, tuh. Dan kita bisa asumsikan saat ini Toba ini sedang sideways karena same high ya. Atau kalau misalkan kita asumsikan ini sebagai lower high, maka masih bisa juga dia membentuk yang namanya continuation penan ya, misalkan kayak gini, sama ini yang dari bawah seperti itu tuh. Itu kalau misalkan dia lower high dan higher low ya. Tapi kalau misalkan dia sideways ya jadinya ya sideways lah, range 985 sampai 1185. Nah, kita asumsikan bahwasanya Toba ini adalah penan, maka juga dia masih ada potensi untuk lanjut ke atas dengan catatan harus konfirmasi breakout seperti itu. Nah, konfirmasi breakoutnya adalah kalau menurut saya sekarang di sini 1180. Kalau dia berhasil lewat area tersebut, maka Toba akan melanjutkan trennya seperti itu. Nah, untuk support sekarang Toba ini ada di sini, itu area sekitar 1050. Ya, ini supportnya 1050, selama nggak jebol sih harusnya masih oke. Ada potensi rebound juga untuk membentuk higher low. Tapi kalau misalkan dia jebol 1050, nextnya last toleransi adalah 980. Nah, kalau jebol yang 980, maka view-nya gagal, dia mau koreksi seperti itu. Kalau view terakhir di sini juga ini cenderung penan sebenarnya. Dan kalau kita ngomongin continuation ya, sebenarnya Toba ini masih sangat jauh ya. Kalau ini continuation, nih, ini kan di sini dia ada penan, targetnya setinggi tiangnya di sini. Maka target Toba ini masih bisa sampai ke sini di area 1785 seperti itu. Itu kalau ngomongin continuation. Cuman ya dalam perjalanannya pun juga nggak ujuk-ujuk langsung ke sana seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari bigger view-nya, kita tarik all time high sampai ke bawah. Tuh, ini juga dia masih berjuang di area pullback lah. Kalau keluar dari 1165 harusnya oke. Tuh, ya biarkan market yang mengkonfirmasi. In the end